UTS. Iya, kenapa? UTS-nya nanti kan sampai bab hari ini ya Pak, bab 51. Ya, sampai hari ini. Nilai eigen dan Nah, vektor eigen. ya, itu Pak, operasi baris elementer terus kayak metode eliminasi Gauss itu termasuk Pak. Gini ya, OBE itu sebenarnya materi di ALE waktu saya ngajar ALE dulu. Nah, kalau di sini mau dikenalkan ya sekedar tahu saja. Cuma itu ini, kalau saya menjelaskan OBE berarti saya harus menjelaskan ini apa namanya metode Gauss-Jordan. Nah, cuma di dalam model linier ini, pengantar ini kan menuju pengantar model linier. Itu tidak menggunakan metode OBE. Jadi OBE itu dipakai memang untuk mempermudah penyelesaian sistem persamaan. Sistem persamaan linear itu bisa diselesaikan dengan mudah pakai OBE. Nah, tapi di pendekatan Renscher dia tidak menggunakan OBE. Ya, menggunakan cara seperti yang dilakukan ini, menggunakan rank itu kan. Iya Kalau Pak. rank dari A, C itu sama dengan ranknya A, maka dia konsisten. Itu aja yang sebenarnya diperlukan. Tidak pada tahap penyelesaian. Nah, kalau mau menyelesaikan, ya bisa. Silahkan pakai OBE boleh, menggunakan cara biasa juga boleh. Dengan cara memindah variabel, salah satu variabel ke kanan. Iya Pak. Nah, itu boleh dilakukan. Seperti yang saya terangkan waktu bahas sistem persamaan. Hanya kalau pakai OBE itu juga enak, memang lebih gampang. Cuma Renscher tidak menggunakan acuan OBE, karena OBE itu bagian dari ALE, metode aljabar linear elementer. Sudah pernah ambil ALE belum? Belum ya? Enggak, kan baru Nah, semester 2 Pak. ya itu kan kurikulum lama itu. Ya. Nah, untuk sekedar pengetahuan nanti bisa saya jelaskan. Yang penting ini dulu. Nanti bisa saya jelaskan yang metode ALE ya. Iya. Metode Berarti Gauss-Jordan. iya, itu enggak termasuk UTS ya Pak? Enggak termasuk. Tapi Oh, kalau mau menyelesaikan sistem persamaan dengan menggunakan metode Gauss-Jordan silakan. Kalau Anda sudah pernah dapat Gauss-Jordan gitu. Kalau belum nanti saya jelaskan, tinggal waktunya aja. Kita fokus ke iya. sini aja dulu biar Iya, diselesaikan terima dengan kasih Pak. cara biasa aja sudah cukup sebenarnya. Ya. Jadi memang pakai OBE itu lebih mudah. Tinggal mengoperasikan baris dibawa ke bentuk eselon baris atau eselon baris tereduksi ya gitu ya. Nah, ini sekedar tahu aja lah sebagai tambahan aja itu ya. Sekarang ini, kemarin ada yang tanya ini, determinannya ini. Nah, ini saya coba apa namanya? Jelaskan. Nah, ini. Kan saya pilih kolom pertama ya. Ini kan. Kemudian ada yang nol. Tandanya baris pertama kolom pertama plus, baris kedua kolom pertama min, min kali min 1 jadi plus 1. Baris 3 kolom 1 plus tandanya, dan nilainya 0. Lah 0 kali determinan berapa saja kan nilainya tetap 0. Jadi ini hilang, jadi tinggal mempermudah, kita hanya 2 kali hitung ini aja. Itu yang saya maksud. Saya menggunakan aturan kolom pertama ini. Ya. Jadi kalau saya ngambil ini, tandanya kan plus tadi, karena diperoleh dari min 1 pangkat baris plus kolom. Baris pertama, kolom pertama kan totalnya 2. Min 1 pangkat 2 kan plus 1. Jadi fungsinya min 1 pangkat I plus J itu adalah untuk mendapatkan tanda plus minusnya tadi. Ini kalau mau cara langsung ya plus, min, plus, min, plus, min, plus, min lagi plus. Itu ya. Tapi sebenarnya asalnya dari min 1 pangkat I plus J. Ya, itu ya. Saya langsung mengarah ke kolom pertama, karena ini ada 0. Boleh juga menggunakan baris ketiga. Ini juga 2 kali hitung. Sama hasilnya ya. Saya sudah pilih yang ini tadi. Berarti nanti lambda min 4 dicoret, determinan minornya ini. Sehingga saya dapatkan hasil seperti ini. Nah, ini determinan minor. Kemudian masuk baris 2 kolom 1. Kan nilainya min 1. Berhubung ini tandanya min, min kali min 1 jadi plus 1. Plus 1. Tinggal cek determinan minornya,
baris 2, kolom pertama, berarti tinggal 5 min 1 min 1 lambda plus 1. Ya. Ya. Videonya saya matikan ya, biar sinyalnya agak kuat ya, gitu. Sudah. Nah, ini proses seperti biasa. Ini aja ya, masing-masing punya cara sendiri-sendiri untuk menyederhanakan. Ya, jadi seolah-olah di sini saya sudah nggak menggunakan sintesa Horner karena saya rancang khusus di sini. Coba lihat, lambda kali lambda plus 1 min dari min 1 jadi plus 1. Ini saya kurung siku. Plus 1 dianggap hilang, enggak masalah, tinggal determinannya ini kan. 5 kali lambda plus 1 dikurangi 1. Nah, ini. Sudah? Ini kalau saya kalikan, ini kali itu, dan ketemu ini. Lambda min 4 dikali 1, lambda min 4. Lambda min 4 ditambah lagi min 1 kan jadi lambda min 5. Tinggal ini saya kalikan, 5 lambda plus 5. Ternyata min 5 sama 5 hilang. Ini calon konstantanya hilang. Nah, ini mempermudah. Nggak ada konstantanya. Kalau seandainya nilai di sini itu nggak 0, harus pakai sintesa Horner. Kebetulan ini saling menghapus kan. Nah, nggak perlu pakai Horner, nggak masalah. Ya, gitu. Hilang, maka tinggal 5 lambda ditambah lambda jadi 6 lambda. Ini sengaja nggak saya kali karena ada tujuannya. Biarkan begini. Jadi cukup saya tulis lambda saya taruh depan, dikali lambda min 4 dikali lambda plus 1. Plus 6 lambda sama dengan 0. Nah, baru ini ada lambda, ini ada lambda. Saya gunakan hukum distributif. Lambdanya keluar pakai kurung siku. Di sini lambda koefisiennya ini. Ya, saya tulis. Di sini lambda koefisiennya 6, jadi plus 6. Nah, baru ini yang diuraikan. Ini dikali ini lambda kuadrat, ini lambda, min 4 lambda jadi min 3 lambda. Ini kali ini min 4 ditambah 6 plus 2. Nah, ini lambdanya tadi kan keluar. Nah, ternyata bentuk yang di dalam ini cukup mudah difaktorkan. Lambda min 1 kali lambda min 2 sama dengan 0. Nah, ini cara lain ya. Kalau di sini saya tampilkan seluruhan satu-satu kalikan dapat ini. Ya, gitu ya. Saya kira cara mendapatkannya seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya... Pak Sun, Kenapa? izin bertanya. Berarti determinannya cukup dengan menggunakan kolom 1, bukan semua elemennya. Loh, kan tadi saya sudah bilang, pakai kolom pertama boleh, pakai baris ketiga boleh, pilih yang ada nolnya. Kalau Anda pakai baris pertama boleh, tapi ngitungnya 3 kali. Pilih mana? Cukup ngitung 2 kali apa 3 kali? Nah, kan seperti itu. Cari yang efektif aja. Oh, kolom pertama. Atau baris ketiga. Yang penting aturannya tetap. Yang ini tandanya plus, min, plus. 0, abaikan aja, tinggal ngitung di sini. Ini kan min kan tandanya. Min kali min 1 jadi plus 1. Determinan minornya dicoret ini. Nah, tinggal ini sama ini. Itu aja. Habis itu tandanya plus lagi kan. Lambda plus 1 kali determinan minor. Ini. Sama dengan 0. Nanti hasilnya persis sama dengan ini. Silakan coba sendiri. Iya, terima kasih Pak Sun. Sudah, ini kemarin Bapak, sudah. saya ingin bertanya boleh? Ya, apa? Cuman kan yang untuk contoh 5.1 itu kan dicobanya yang lambda sama dengan 1 ya Pak. Nah itu yang saya coba lambda sama dengan 2 itu saya masih bingung Pak. Untuk cari X2-nya itu gimana? Apa boleh Yang mana maksudnya?
Maksudnya yang mana? Oh, mau share screen. Bisa nggak share screen? Bukan Mbak, yang tadi, yang contoh sebelumnya itu yang ya, Yang mana? yang tadi Pak, yang atas lagi. Iya yang ini, yang tadi. Kenapa? Nah itu tadi kan saya kemarin kan yang dicontohkan Bapak kan yang lambda sama dengan 1 ya Pak. Saya coba yang lambda sama dengan 2 itu saya masih bingung Pak untuk cari panjangnya dan pokoknya saya agak bingung gitu Pak. Oh, boleh saya kirim ke WA Pak penjelasan itunya? Kalau ke WA nanti ke grup aja, ke grup, silakan di grup. Oh iya Pak, baik Pak. Milih di grup. Agak cepat ya. Iya Pak. Sudah Pak. Oke, sebentar, lihat dulu. Oke, saya buka WA dulu, biar yang lain juga. Oh. Agak lama ini. Saya bukanya ini. Nah, ini langsung koneksinya kurang bagus. Atau yang lain sudah ada yang coba berhasil? Nah, ini. Oh, kok tulisannya kecil sekali ini. Tintanya kok buram, Mbak? Ini. Pakai pensil Pak, maaf Pak. Oh iya, jangan pakai pensil. Ini lambda berapa ini? 2? Iya Pak, lambda. 1 dikurangi 2 min 1. Benar ya ini ya? Iya. Nah, ini lambdanya 2, jadi min 1, 2, 2, min 1. Jadi nanti hasilnya min 1, 2, min 1, 2 lagi. Iya Pak. Nah, coba. Min 1, 2, min 1, 2. Ya, nah ini kan sudah kelihatan nih. Baris kali kolom, pilih salah satu aja kan. Jadi kan ketemu min X1 plus 2X2 sama dengan 0. Berarti X1-nya sama dengan 2X2. Ya kan? Pilih X2-nya T atau X2-nya C, terserah. X2-nya misalkan T, berarti hasilnya X1-nya 2T. Kan berarti ketemu 2T sama T. Sudah, tinggal panjangnya. Panjangnya akar berapa? 2T kuadrat tambah T kuadrat. 5T kuadrat kan? Iya, Pak. Berarti T akar 5 kan? Iya. Nah, iya sudah. Yang X2-nya itu C ya, Pak? Bukan 2X. Pakai nama C boleh, pakai nama T boleh, terserah lah. Kalau tadi kan saya pakai. Maksudnya itu bukan 2X2, tapi X2-nya aja gitu, Pak, yang C itu. Iya boleh, kamu X2-nya pakai nama C. Yang penting hasilnya kan sudah tertulis 2C sama C kan? Iya, Pak. Ya, 2C sama C itu kan dihitung kalau akar 5C kan? Iya. Nah, akar 5C coba vektornya mana ini? Vektornya X2 tebal. X2 tebal ya. Ya. Berisi X1, X2. X1-nya diganti 2C. Paham? Iya, Pak. X2-nya diganti C. Panjangnya C akar 5. Coba bagi 2C dengan C dengan C akar 5. C-nya coret hilang kan? Tinggal 2 per akar 5. Ya, 2 per akar 5 sama 1 per akar 5. Nanti Kang lanjutkan sedikit. 2 per akar 5 sama 1 per akar 5. Proses. Mana tadi? Nah, ini yang mana yang? Yang ini tadi? Iya, Pak. Oh, yang 2. Ini ada. Nah, 2 per akar 5. Nah, benar loh. 2 per akar 5, 1 per akar 5. Iya, baik, Pak. Saya masih bingung menentukan C-nya itu, Pak. Loh, tadi kan saya sudah bilang, beginilah. Iya.
Inilah X2 ini kan vektor eigen yang kedua ini, yang berhubungan dengan lambda sama dengan 2, ya kan? Nah, ini isinya apa? Isinya tadi kan langsung 2C sama C. Sama C. Ini kan? Halo, suara saya bisa didengar? Iya Pak, bisa Pak. Nah, sudah, ini hitung panjangnya. Kan panjangnya X2C, panjangnya X2, panjangnya X2 kan lambangnya pakai nilai mutlak S. Nah, nilai mutlak ini. Nah, berapa panjangnya? Langsung aja. Akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat. Kan akar dari 5C kuadrat, berarti C akar 5. Ya kan? C akar 5. Nah, sudah, ini kalau kamu bagi, X2 dibagi panjangnya X2, inilah yang dimaksud. Jadi mengubah yang panjangnya sembarang menjadi panjangnya 1. Ya. Jadi kita dapat vektor X2 ya kan? Coba, ini dibagi itu C-nya hilang apa enggak? Kalau ini saya bagi itu, ini kan skalar. Kan sama aja ini dikalikan seper ini. Ya kan? Masa masih harus ditulis ini? 1 per C akar 5. Ya kan? Nah, dikalikan vektor X2-nya tadi. Nah, sudah, ini kan sudah sama ini. Nah, C-nya kecoret kan? Nah, 2 per akar 5. Nah, ya kan? Habis itu 1 per akar 5. Nah, gini. Sudah paham? Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Nah, sudah ini. Nah, ini sistem persamaan homogen. Ya. Ini caranya, ini sebenarnya nggak pakai UBE juga mudah ini. Ini kan pakai UBE kan juga bisa. Kalau pakai UBE nanti didesain min 4, 5, min 1. Ya kan? Baru dikasih pembatas 0, 0, 0. Nah, karena sistemnya homogen. Min 1, 0, 1. Di 0, gitu ya. 0, min 1, 1. Nah, nanti baru pakai UBE. Nanti hasilnya sama seperti ini. Cuma kalau saya nulis di papan ya cepat. Kalau di sini ya jangan harap cepat. Ya bisa 5 menit ini nulis ini. Itu maksud saya. Untuk UBE silakan tanya ke temanmu yang sudah pernah dapat. Kan nggak harus semuanya dijelaskan di sini. Soalnya kalau pakai UBE saya harus nulis matrik ini. Matrik, harus telaten. Maksud saya ya. Nah, nanti pojok kiri atas harus didesain 1. Di bawahnya harus 00. Itu aja, itu namanya eselon. Ya, nanti kalau diubah eselon tereduksi ada 1 utama, di atas dan bawahnya 1 utama harus 0. Itu namanya eselon tereduksi. Tapi untuk penyelesaian sistem persamaan linier nggak perlu sampai eselon tereduksi, boleh. Cukup eselon saja, eselon baris namanya. Nggak perlu sampai ke eselon baris tereduksi. Itu sudah cukup. Pokoknya desainnya nanti jadikan matriks segitiga atas mirip. Ya.
Kalau dia matriksnya persegi, namanya matriks segitiga atas. Kalau bukan matriks persegi, ya bukan segitiga atas. Pokoknya cirinya baris pertama, kolom pertama 1, ini satu utamanya, terus di sini 0. Nah, baris kedua ini harus ada angka 1. Tempatnya di mana? Misalkan di kolom kedua. 1 ini harus 0 di bawahnya. Nah, kalau nanti di sini ada baris yang 0 semua, ini sudah hilang. Malah lebih gampang lagi. Tinggal yang ini, tinggal koefisiennya. Kalau variabelnya 3, X1, X2, X3. Berarti nanti yang di sini, angka yang di sini itu adalah koefisiennya X2, di sebelahnya ini koefisiennya X3. Sama dengan 0, nanti X3-nya pindah ke kanan, maka dapat X2 fungsi X3. Nanti jawabnya ini. Terus yang masukkan ke baris pertama, X1 plus sekian X2 plus sekian X3, 0. Dengan X2-nya sama dengan X3, X3-nya X3, maka X1 fungsi dari X3 ketemu ini juga. Sudah, gantikan X3-nya T, maka saya dapat penyelesaian umum seperti ini. Itu aja kok sebenarnya OB. Nah, ini perlu waktu kalau menjelaskan ini. Nanti bisa diambil contoh inilah. Ini disiapkan aja gini. Ini tolong dicek ya. Koefisiennya X1 min 4 min 1 0. Boleh. Nanti saya kalau ada waktu loh ya. Nah, jadi matriksnya nanti ukurannya jadi apa tadi? Ada berapa persamaan tadi? 3 ya. Nah, berarti 3 kali 3 nambah kolom 0. Jadi begini nanti. Nah, gitu ya. Tolong, ini tadi berapa ini? Min 4 ya? Min 4. Iya, Pak. Terus berapa? Min 1. Min 1. Kan pegang bukunya toh? Iya. Nah, terus kolom berikutnya? 5, Pak. 5. Jangan saya keliru. Ini 1. koefisien X2 loh ini. 5 terus? 0. 0 terus? Min 1. Min 1. Terus koefisien X3? Min 1. Terus? 1. Terus? 1. Nah, baru ini 0, 0, 0. Nah, ini yang vektor pembatasnya. Ini diluruskan. Loh, ini yang lama itu ini, meluruskannya ini. Nah, paling enggak gini. Nah, ini biasanya tak kasih garis di sini. Ya. Ini untuk membatasi saja. Sip, garis, nah, tarik sini. Nah, seperti ini prosesnya baru dilakukan. Usahakan ini kalikan min dulu, kemudian pindah ke atas. Yang ini pindah ke bawah. Nah, nulis lagi. Kalau di sini masih bisa copy paste, kalau ditulis ini pindah. Pokoknya ini ya ini kasih tanda panah boleh ya. Insert panah. Nah, begitu ya. Ini Ctrl C, harus bisa enggak? Ctrl V. Nah, gitu ya. Coba ini saya kali min 1, saya pindahkan ini. Ini jadi min 4. 5 min 1 0. Ini kan? Nah, terus ini berubah jadi apa ya? 1 0 1. Min 1. Oh, enggak, 1. Oh ya, min 1 ya. Dikali min ya. 1 0 min 1 0 ya, betul. Nah, kalau yang bawah tetap. Nah, ini lakukan lagi. Ini kan sudah 0, tertolong sudah, tinggal ini aja.
supaya ini 0, berarti ini harus saya kali 4, saya tambahkan ke sini. Nah, gitu. Prosesnya cuma gitu. Nah, ini supaya cukup tak taruh bawah. Ini pindah lagi ini copy. Oke, ada garis lah, anggap aja gitu ya. Jadi ini apa nanti jadi 0. Nah, paham ya? 0 tadi dari mana? Ini saya kali 4. Jadi baris pertama ini saya kali 4. Jadi seolah-olah ada 4, 0, min 4, 0. Tambahkan ke sini. Maka min 4 ditambah 4, 0. 0 ditambah 5 tetap 5. Ini kalau dikalikan 4, min 4 kan? Min 4 ditambah min 1 jadi min 5. Paham ya? Ini dikali 0 kan tetap 0, ditambah ini 0. Nggak berubah. Nah, ini sudah mendekati eselon baris. Ya, tapi belum, tinggal ini. Ini harus dibuat 0. Caranya, boleh ini dibagi 5 dulu. Sini garis pembatasnya, saya abaikan aja ya, karena kendala nulis. Ini saya bagi 5, jadi ketemu berapa? 1 min 1, Pak. min 1. 0 bagi 5 tetap 0. Ya, sudah ya. Setelah itu baru ini dibuat 0, berarti apa? Tambahkan aja. Baris 3 saya tambah baris 2. Jadi nanti kita akan dapat hasil. Ini ya. Di sini nggak usah tulis ya. Nah, coba ini jadi 0 kan? Ya, ini saya tambah ini kan 0. Ini saya tambah ini 0 lagi. 0 tambah 0, 0. Ini hilang, abaikan sudah. Berarti penyelesaiannya cukup menggunakan 2 baris. Ini miliknya X1, X2, X3. Berarti kalau saya pegang ini, X2 min X3 sama dengan 0. Gitu loh. Nah, jadi X2 ya, min X3 sama dengan 0. Itu berarti saya punya X2 sama dengan X3. Persis seperti yang kita... Nah, ini. Ngerti ya? Maksudnya? Iya, paham Pak Sul. Terima kasih Pak. Gitu. Ya, dan nanti yang ini X1 min X3 sama dengan 0. Ya, X1 min X3 sama dengan 0, berarti X1 sama dengan X3. Akhirnya dapat ini. Nah, sudah, setelah itu selesaikan. Misalkan X3-nya T, nah, sudah. Itu namanya OBE. Ya, saya kira seperti itu, bisa dipakai sebagai tambahan aja lah itu ya. Sekarang saya lanjut. Nah, sekarang fungsi matrik. Kalau lambda nilai eigen dari matrik A dengan vektor eigen X yang bersesuaian, maka kalau saya punya fungsi matrik GA, nilai eigennya jadi G lambda. Nah, G lambda. Vektor eigennya tidak berubah, tetap X. Nah, ini dinyatakan dalam sifat-sifat sebagai berikut. Sifat pertama. Kalau lambda nilai eigen dari A, maka C lambda nilai eigen dari CA. Gunakan fungsi matrik ini. Kalau ini namanya GA. Ya, jadi GA. GA berarti nilai eigennya dari G lambda. Ini dari G lambda. Yo, kan seperti itu. Nah, buktinya gampang. Buktinya kalau lambda nilai eigen dari A berarti ada vektor eigen X kan? Nah, pasti memenuhi ini kan? Kan menurut definisinya kan gini. Nah, tinggal kalikan ruas kiri C, ruas kanan C, di mana C skalar. Kalau C-nya skalar, ya, maka saya bisa menempatkan bebas ini. Taruh tengah boleh, belakang boleh, depan boleh. Saya tidak memindahkan C ke tengah atau ke belakang. Biarkan begini. Ini sesuai dengan itu. Coba lihat. Lambda skalar. Nilai eigen dari matriks A. Kalau saya bawa ke sini, C lambda skalar apa bukan? Skalar kan? Nilai Iya, eigen Pak. dari
nilai eigen dari matrik kan, mana matriknya CA? Nah, sudah itu buktinya. Jadi hanya satu baris saja. Kita punya ini, kalikan C dapat ini maknanya C lambda nilai eigen dari CA. Selesai sudah. Nah, sekarang sifat kedua. Nah, kalau lambda nilai eigen A dengan vektor eigen X yang bersesuaian, tunjukkan bahwa C lambda plus K itu nilai eigen dari CA plus KI. Kenapa harus KI? Karena ini matrik. Matrik ditambah skalar nggak bisa dijalankan, maka harus dikalikan matrik identitas. Kalau begitu, C lambda plus K itu nilai eigen dari CA plus KI, I matrik identitas. Vektor eigennya tetap tidak berubah, tetap X. Bukti. Kan pertama kita punya AX sama dengan lambda X. Betul kan? Karena awalnya kan dari AX kali lambda X. Menurut sifat 1, ruas kiri kali C, ruas kanan juga kali C. Akhirnya dapat CAX sama dengan C lambda X. Sampai sini nggak masalah ya. Nah, karena lambda X itu vektor, C lambda X juga vektor. Penambahnya harus vektor juga. Nggak boleh ditambah skalar. Nggak bisa dioperasikan nanti. K skalar, X vektor. Jadi wujudnya vektor. Kalau ruas kiri saya tambah vektor KX, ruas kanan juga harus ditambah vektor KX, baru keluarkan. X posisinya di kanan, keluar. X posisinya di kanan, keluar. Berarti di dalamnya ada matrik. Matrik yang kiri ini CA, matrik yang sebelahnya X ini sebenarnya ada KI. Karena identitas kali X tetap X. Nah, jadi harus kita tambahkan I di sini. Nah, ini sudah menunjukkan yang saya kurung di sini nilai eigen dari matrik apa? CA plus KI. Nah, itu buktinya. Gampang kan? Pak Sul. Kenapa? CA plus K itu kan bentuknya matriks, Pak. Terus yang C lambda plus K itu kan bentuknya skalar. Terus Iya, bisa terus? disebut nilai eigennya ya, Pak. Loh, Kan bentuknya berbeda. loh, bukan begitu. Kembali ke dasar lagi ini. Kalau saya menulis begini, artinya apa, Mbak? Kalau saya menulis begini, artinya apa? Skalar lambda nilai eigen matrik A. Kalau saya nulis begini, skalar C lambda nilai eigen dari CA. Kalau saya nulis begitu, skalar C lambda plus K nilai eigen dari CA plus KI. Makna itu berubah atau tetap? Tetap, Pak. Nah iya, sudah itu buktinya. Ini kan skalar kali vektor X. Coba lihat. Ini kan skalar kali vektor X. No, nggak berubah. Lambda di sini nilai eigennya siapa? Si A. A-nya apa? Matrik. Nah, kita bawa ke sini. Ini skalar. Ya kan? Nilai eigennya siapa dia? Ini CA plus KI. Kan memenuhi definisi yang sama. Paham maksud saya? Iya, paham, Pak. Nah, Cuman ya. saya bingung itu bentuknya itu, Pak. Tadi kan Pak Sul Tuh. bilang yang C AX sama Nah, dengan iya, C lambda Mbak. X. Coba kembali ke sini. Ini matrik. Matrik kali vektor hasilnya apa? Vektor. Nah, lambda skalar apa vektor? Skalar. Skalar kali vektor hasilnya apa? Vektor. Vektor sama dengan vektor memenuhi? Memenuhi, Pak. Nah, iya. Kan sebenarnya vektor sama dengan vektor. Kan memenuhi. Nah, apapun bentuk A-nya diubah apapun, lambdanya diubah apapun, tetap memenuhi. Vektor, vektor. Jadi nggak usah takut dengan, oh ini harusnya skalar. Definisinya ini matrik kok. Matrik kali vektor pasti vektor. Skalar kali vektor pasti vektor. Vektor sama dengan vektor masuk akal. Kalau Anda menyebut skalar sama dengan vektor, itu nggak masuk akal. Apalagi matrik sama dengan vektor juga nggak masuk akal. Jadi definisi ini sudah formal. Matrik kali vektor-vektor. Skalar kali vektor-vektor. Itulah definisi nilai eigen dan vektor eigen. Kita harus berpegang di sini. Nah, semua yang saya cantumkan di sini itu mengarah ke sini semua. Hanya bedanya skalanya diubah C lambda. Matriknya diubah CA, gitu aja.
Sekarang skalarnya C lambda plus K. Matriknya apa? Ya CA plus KI. Jangan menulis CA plus K. Nggak bisa dioperasikan. Matrik tambah skalar bingung menambahkan. Paham maksud saya? Iya, Pak. Berarti maksudnya A sama dengan lambda itu A sama dengan lambda kali matrik identitas ya, Pak? Kalau saya nulis gini itu artinya apa, Mbak? Matrik bukan ini. Iya, matrik. Nah ya, artinya apa sih? Setiap elemennya A dikali C kan? Iya. Ini matrik. Kalau saya kalikan K, setiap elemen dari I dikalikan K kan? Iya, Pak. Berarti ini matrik diagonal kan? Iya. Diagonal utamanya K semua, di luar diagonal utama 0. Loh, masa begitu ditanyakan? Kan tinggal nambah matrik elemen yang seletak ditambah. Kan gitu aja. Matrik ini. Masa mau dicontohkan? Contohnya yang Nggak paling usah, enggak. Pak. Nah, iya Udah contohnya. paham. Nah, iya ini kan contohnya matrik ukuran 2x2 yang paling gampang. Silakan tambah KI. Masa nggak percaya kalau ini matrik? Nah, gitu loh ya. Yang paling gampang Ya, yang terima ngambil kasih, Pak contoh Sub. ya ukuran 2x2 gitu ya. Sekarang kita lanjut sifat 3. Kalau lambda nilai eigen dari A, maka berlaku ini kan dengan vektor eigennya X. Nah, dari sini pun bisa dimodifikasi. Pertama, saya kalikan ruas kiri dengan matrik A dari kiri. Berarti ruas kanan juga matrik A dari kiri. Gunakan sifat-sifat operasi matrik. A dikali A jadi A kuadrat. Nggak menyalahi aturan perkalian matrik. Kali vektor X. Jangan sekali-kali mindah X-nya ke depan. Langsung nggak bisa dioperasikan. Nih asal tulis X kali A kuadrat, coret langsung. Dari proses dia nggak paham. Jadi harus kiri ya kiri. Ya, gitu ya. Udah. A kuadrat X. Ada pertanyaan sampai sini? Sekarang yang kanan. Lambda skalar. X vektor A matrik. Karena skalar, taruh depan boleh, tengah boleh, belakang boleh. Paling aman pindah ke depan. Kenapa? Mengarah ke definisi. Taruh depan. Sehingga saya dapatkan bentuk baru lambda AX. AX sendiri kembalikan ke lambda X. AX diganti lambda X. Sehingga saya dapatkan ini. Ini jadi lambda kuadrat kali X. Lihat sekarang. Vektor skalar. Matrik vektor. Memenuhi definisi ini enggak? Memenuhi. Berarti apa? Lambda kuadrat, nilai eigennya A kuadrat. Sudah itu buktinya. Secara umum berlaku sampai orde K. Lambda pangkat K pasti nilai eigen dari A pangkat K. Nah ini buktinya sudah. Ya, Pak, membuktikannya menuju ke sini tambah satu lagi. Kalikan ini A lagi. Nah, kan kita punya ini kan tadi. Ini saya kalikan A lagi, jadi A pangkat 3X. Ya. Pasti sini nanti akan muncul lambda pangkat 3X. Silakan uraikan sendiri. Secara umum, kalau A pangkat KX, pasti di sini muncul lambda pangkat KX. Akhirnya dapat sifat umum seperti ini. Baru sifat 4. Kan kita punya definisi AX sama dengan lambda X. Ruas kiri saya kalikan inverse A dari kiri, maka ruas kanan juga inverse A dari kiri. Coba kalau Anda nggak paham, ruas kiri saya kalikan inverse A dari kanan. Kira-kira bisa dioperasikan enggak? Ayo saya tanya. A kali X kali inverse A, bisa dioperasikan enggak itu? Kan jawabnya gampang. Siapa yang bisa jawab? Saya kasih poin wes. Ini yang pertanyaan yang paling enteng ini, paling gampang. Matrik A dikali vektor X hasilnya apa, Mbak? Ayo Mas, hasilnya apa? Vektor kolom, Pak. Vektor kolom. Bisa nggak vektor kolom dikalikan matrik? Nggak bisa. Nah itu jawabnya. Itu aja sebenarnya. Konsepnya harus dipegang dulu perkalian matrik. Kan saya sudah bilang, aljabar statistik ini harus benar-benar paham matrik dan vektor. Ya. Jadi mengalikannya nggak boleh sembarangan itu. Ya.
Sehingga kita dapatkan ini kan. Nih. Coba sekarang lihat, inverse A kali A matriks identitas. Matriks identitas kali X kan X. Lambda skalar taruh aja depan, tinggal inverse A kali X. Ini, perhatikan ini, identik dengan itu. Caranya, bagi kedua ruas dengan lambda. Kan lambda skalar, boleh dilakukan pembagian. Ini saya bagi lambda, ketemu ini kan. Ini saya bagi lambda, jadi seperlambda X. Lihat, kembali ke konsep dasar. Skalar kali vektor X sama dengan matrik kali vektor X. Berarti seperlambda nilai eigennya inverse A. Nes, paham? Sekarang saya lanjut ke sifat 5. Bentuk umum ini. Nah, ini yang saya bilang GA tadi. Fungsi matrik. Nah, ini yang disebut G lambda. Ada struktur yang mirip. Seolah-olah lambdanya diganti matrik A. Ya kan? Nah. Konstanta tinggal nambah matrik identitas. Nah, kalau begitu, ini nilai eigen dari itu. G lambda nilai eigen dari GA. Paham? Sampai sini? Nah, buktinya ini sudah saya uraikan ini. A pangkat 3 plus 4A kuadrat min 3A plus 5I kali X. Berarti A pangkat 3 kali X. Nah, ya kan? Plus 4A kuadrat kali X. Min 3A X. Baru plus 5X. Gunakan sifat tadi. A pangkat K X sama dengan lambda pangkat K X. Berarti nanti jadi lambda pangkat 3X. Ini jadi 4 kali lambda kuadrat X. Ini jadi min 3 lambda X. Nah, X kan sama dengan lambda X. Tetap 5X. Posisi vektor X di kanan, keluar dari kanan. Nah, tinggal cek skalarnya lambda pangkat 3 plus 4 lambda kuadrat min 3 lambda plus 5. Di sini terbukti G lambda nilai eigen dari GA. Ya, ada ya. Melalui 5 sifat sudah cukup jelas. Nah, ini bisa dikembangkan. Bagaimana dengan 1 min lambda? Nah, mengacu pada ini tadi. Kalau 1 min lambda, berarti nilai eigen dari I min A. Kita mengacu ini tadi. Ini 1 min lambda, nilai eigen dari I min A. Kalau ini punya inverse, berarti kan, punya inverse, lambang inverse-nya kan I min A pangkat min 1. Pasti dia punya nilai eigen seper dari 1 min lambda. Nah, ya kan? Berarti ini pasti punya nilai eigen seper 1 min lambda. Mana buktinya? Pakai sifat berapa? 3 apa 4 tadi? Seper lambda nilai eigen dari inverse A. Nah, ya kan? Karena ini nilai eigen dari itu, maka seper 1 min lambda nilai eigen dari inverse I min A. Nah, sehingga saya dapatkan bentuk penurunan seperti ini. Anda masih ingat deret geometri tak hingga? Ini kan deret geometri tak hingga. Dia akan konvergen kalau rasionya antara min 1, 1. Ini pelajaran SMA ini. Untuk mendapatkan hasil ini pakai rumus A per 1 min R. A suku pertama, R rasio atau pembanding. Rasio diperoleh dari suku kedua bagi suku pertama. Atau suku ketiga bagi suku kedua. Atau suku keempat bagi suku ketiga. Kan selalu lambda. Akhirnya saya dapat konvergennya ke A per 1 min R. Ini pelajaran SMA. Dulu saya waktu ngajar anak SMA ini saya buktikan itu. Biar anak-anak tambah jelas. Sekarang langsung aja. Kalau di sekolah nggak pernah gini dibuktikan. Langsung A per 1 min R gitu kan. Ya, langsung Anda pakai aja lah A per 1 min R. Nah, ini nilai eigen siapa? Inverse 1 min A. Nah, ini nilai eigennya siapa? I, nah, ya kan? Plus A kuadrat plus A pangkat 3. Inilah pengembangan teori yang sangat menarik. 5.9. Bayangkan, saya punya jumlahan matriks sampai tak hingga. Bisa dicari inverse-nya cukup dengan I min A di inverse. Nah, ini berlaku untuk apa? Sembarang matriks A, asalkan dia punya nilai eigen lambda.
lambdanya dijamin antara min 1, 1. Maka berlakulah teori ini. Tuh, Pak, ini ada plus titik 3. Artinya sampai berapa? Sampai berapapun. Makin banyak sukunya, makin mendekati inverse sebenarnya. Menarik ya? Tuh, Pak, kalau saya ngitungnya cukup pakai 1i plus a di mana? Boleh, cuma kurang tepat. Maksudnya masih jauh dari sebenarnya. Kalau 3 suku lumayan, sudah mendekati. 100 suku tambah sangat dekat. 100 suku. Siapa mau ngitung sampai A pangkat 100? Makin mendekati dia. Itulah. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini kalau ya saya dulu nggak ada kuliah seperti ini. Saya kuliah di tempat lain pun juga nggak pernah. Makanya ini sangat detail ini teorinya ini. Ya, saya jelaskan. Jadi bagi Anda orang Pak statistik, Sul, ya kenapa? ya, saya mau tanya Pak, berarti misalnya A inverse X sama dengan 1 per lambda X, berarti nilai eigen dari A inverse tinggal 1, misalnya lambdanya itu 5, tinggal 1 per 5 gitu ya Pak? Ya Berarti iya, ya iya. Kalau misalkan nilai eigennya A itu 5, maka nilai eigen dari inverse A ya 1/5. Gitu aja kan. Kan pakai sifat. Itu kalau dipakai begitu. Ya, termasuk ini, hampiri inverse I min A sampai 4 suku ya, berarti ini yang dihitung. Anda sampai 4 suku kan, tuh 2, 3, 4. Sampai 5 suku ya beda, cuma bedanya sedikit. 6 suku beda lagi. Makin panjang sukunya, makin mendekati sebenarnya. Itu loh yang saya maksud. Seperti ini, deret geometri tak hingga. Kalau Anda cuma ngambil 3 suku, ya masih jauh. 4 suku mulai mendekati, 100 suku malah makin dekat. Itu maksud saya, Pak. Paham? Sudah ya? Saya lanjut, produk. Nah, produk ini jangan sampai kalau lambda A nilai eigennya A, setelah saya lupa nanti. Sabar, hari Rabu ya. Iya Pak. Nah, ini sinyalnya. Loh. Lama ini sinyalnya. Pindahnya lama ini. Oh. Langsung pindah bisa.
Ini tanggal 6 ya, betul ya? Iya, Pak. Aprilia ini ya, koordinatornya. Iya, Pak. Silakan. Sudah, Bapak. Ya. Ya, jelas. Tutup biar enggak ya. Ya, saya lanjut. Ini tadi sudah. Nah, sekarang ini. Kalau A matriks sebarang berukuran N kali N, P sebarang matriks non singular. Jadi dia punya invers. Ya, ukurannya. Pak Sul, tadi terputus, Pak. Baru sampai di produk.
Ya. Jadi saya ulang, A matrik berukuran n kali n, P matrik non singular juga berukuran n kali n, maka kalau nilai eigen dari A itu adalah lambda, maka nilai eigen dari inverse PAP juga lambda, gitu loh maksudnya. Yang kedua, C matrik ortogonal berukuran n kali n. Kalau A punya nilai eigen lambda, maka C transpos AC juga punya nilai eigen yang sama, yaitu lambda. Nah, itu yang akan kita buktikan. Saya buktikan salah satu aja, inverse PAP. Nah, kita pakai konsep ini. Ini sudah saya buatkan tadi ini kayak ini. Nah, ini nih. Nah, ini buktinya hanya apa? Butuh satu baris saja ini. Ini buktinya. Ini yang saya blok ini ya. Ini buktinya. Saya merahkan aja. Nah. Coba, kalau lambda nilai eigen dari A, maka berlaku determinan A min lambda I sama dengan 0. Nolnya sekarang. Ya, nih. Jadi buktinya ini. Berarti determinan dari inverse P AP min lambda I ini harus kita buktikan hasilnya 0. Kalau hasil determinan ini juga 0, berarti lambda nilai eigen dari inverse PA. Nah, kita buktikan. Identitas bisa saya ganti dalam bentuk matrik inverse P. Yaitu apa? Inverse P kali P. Jadi ini saya ganti inverse P kali P. Sehingga saya keluarkan inverse P, posisi kiri. Ya, kemudian P, posisi kanan. Di tengahnya ada A, di tengahnya ada lambda I. Nah, ya kan? Sehingga kalau saya kembalikan sama persis. Inverse P dikali A dikali P. Nah, ini kan inverse PAP. Minus inverse P dikalikan lambda dikalikan I dikalikan P. Ya, itu tidak lain sama dengan lambda I. Pak, coba lihat. Inverse P dikali lambda dikali I dikali P. I kali P hasilnya P. Sama saja inverse P dikali lambda P. Lambdanya taruh depan. Tinggal inverse P kali P identitas. Nah, sama kan? Jadi mengubah ini menjadi itu tidak merubah nilai determinan. Asal. Gunakan sifat determinan. Determinan A kali B kali C. Itu sama dengan determinan A kali determinan B kali determinan C. Jadi ini kan. Nah, determinan inverse P. Ini. Determinan A min lambda I. Ini. Determinan P. Ini. Kita punya determinan A min lambda I, menurut ini kan 0. Berarti hasilnya sudah dijamin determinan inverse P dikali 0 dikali determinan P pasti 0. Tidak peduli berapa nilai determinan P maupun nilai determinan inverse P. Hasilnya pasti 0. Yang menyebabkan 0 itu ini. Nah, ini ya yang menyebabkan 0. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau nggak ada saya lanjut. Pak Sul, tadi Kenapa? penjelasannya Pak Sul terputus waktu awal-awal menjelaskan produk, Pak. Tadi langsung keluar Zoom. Sudah ya? Saya kira sudah cukup jelas itu penjelasan saya. Ya.
Jadi kita bisa memanfaatkan persamaan karakteristik. Ini kan definisi. Dari definisi saya dapat persamaan karakteristik ini. Nah, ini kan ekuivalen. Nah, ya kan? Nah, sekarang kita buktikan melalui persamaan karakteristik. Kalau determinan ini itu sama dengan 0, itu menunjukkan lambda nilai eigen dari inverse BAP. Ya. Jadi kalau lambda nilai eigennya A, maka lambda juga nilai eigennya inverse BAP. Ada pertanyaan sampai sini? Saya kira sudah cukup jelas itu. Tambahkan kalimat jadi, lambda adalah nilai eigen dari inverse BAP tadi. Ya. Dan sesuai definisi persamaan karakteristik. Nah, saya kira itu. Jadi kalau tadi lambda ditetapkan nilai eigennya matriks A, ternyata bisa dibuktikan lambda juga nilai eigen dari inverse BAP. Terbukti kan sudah? Karena matriks simetri. Kalau A matriks simetri berukuran n kali n, ya, matriks simetri berukuran n kali n, maka nilai-nilai eigen dari A itu bilangan real. Ini bilangan real. Ini sudah jelas. Bisa dicoba dengan Minitab. Mencari nilai eigen, vektor eigen. Nanti eigennya real, nggak ada yang imajiner. Bilangan khayal, nggak ada. Real. Nah, sekarang dengan jaminan matriks A yang simetri tadi, kalau seandainya nilai-nilai eigen A itu berbeda, maka vektor-vektor eigen dari matriks A saling ortogonal. Nah, ini yang mau dibuktikan. Saling ortogonal. Silakan dibuktikan sendiri, saya kasih acuan. Misalkan nilai eigen ke I dari matriks A itu adalah lambda I, maka berlaku apa? Nilai eigen ke A dari nilai eigen ke I dari matriks A itu saya lambangkan lambda I, maka berlaku apa? A itu ya kali X I, ini vektor eigennya yang bersesuaian dengan lambda I tadi, sama dengan lambda I kali XI. Iya kan? Sudah? Nah, baru langkah selanjutnya, kalikan ruas kiri dengan XJ transpose. Kira-kira boleh apa enggak? A dikali XI. Sama dengan lambda I. Lambda tadi tempatnya di mana? Di sini ya. Nah, tadi di sini free. Nah, ini I dikali XI. Nah, nulisnya disempurnakan, ini belum benar. Tebel, tegak. Kelihatan ini ya. Tebel, tegak. Sampai sini ada pertanyaan? Ini menandakan lambda I nilai eigen dari A dengan vektor eigen yang bersesuaian XI. Nah, setelah itu saya kalikan kedua ruas dengan XJ transpose. Kira-kira boleh apa tidak? Saya tanya ini ke masing-masing nih. Bisa jawab, menjelaskan dengan benar, saya beri poin. Ayo.
saya kalikan XJ transpose boleh apa tidak. Yang penting saya butuh alasannya. Kan sudah saya tuntun ini. Anda tinggal nulis saja. Loh ya. Boleh kan lakukan seperti ini. Alasannya apa? Kok boleh? Misalkan saya kalikan XJ di mana? Boleh apa enggak? Berikan alasan. Jadi XJ itu adalah vektor eigen ke J dari matriks A. Kalau XI vektor eigen yang ke I dari matriks A. Bisa jawab? Ini suara saya nanti jangan-jangan hilang ini. Halo, bisa didengar suara saya ini? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ya, ya. Ini boleh. Kenapa boleh? Lihat, A matriks XI vektor. Kalau dikalikan vektor. Vektornya vektor kolom kan? Vektor kolom loh ini. Kalau vektor kolom saya kali vektor baris, konformal apa enggak? Konformal itu artinya mau boleh dikalikan. Vektor baris kali vektor kolom. Konformal enggak? Konformal terhadap perkalian. Kalau Anda ngalikan XJ, salah, enggak konformal namanya. Masa ada vektor kolom kali vektor kolom? Ya apa ngitungnya? Kan enggak terdefinisi itu. Nah, gitu loh ya saya. Nah, ini langkah 1. Terus saya bisa lakukan transpose. Nah, kita bisa lakukan kalau ini saya transpose jadi apa? X transpose dikalikan transpose A dikalikan transpose XY. Nah, ini saya copy lagi. Ya, ini pindah. Kalau ini saya transpose kan, dia pindah di depan. Ingat sifat transpose. A matriks simetri kalau ditranspose tetap A. XJ terus ditranspose jadi XJ. Sampai sini ada pertanyaan? Secara sama, ini saya transpose juga. Lambda E tidak mengikuti transpose karena skalar. Jadi ini berubah jadi XI transpose XC. Ya kan? Ini kalau ditranspose kan jadi XI transpose. XC transpose jadi XC. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sekarang kita cek. Kalau lambda J nilai eigen dari A, maka berlaku apa? Kita kasih jeda 1 baris. Berlaku begini kan? Lambda J nilai eigen dari A. Berlaku ini ya. Ini kalikan X transpose. Boleh. Nah, saya kalikan XI transpose. Enggak, saya nulis nih XI transpose. Nah, di ruas kiri, saya kalikan XI transpose, ingat arah dari kiri, nggak boleh sembarangan. Ini saya kali XI transpose, skalanya saya pindah ke depan. Boleh. Ya, sekarang Anda perhatikan dua bentuk ini. Ini sama dengan itu. Ya kan? Itu berarti ini sama dengan itu. Ini sama dengan itu. Ini saya copy. Akibatnya, ini mestinya ada kalimatnya, cuma kalimatnya saya tulis. Sama dengan apa? Lambda J XI transpose XC. Nah. Saya pindah ke kiri, maka saya dapat hasil kan sama dengan
Nolnya apa? Vektor apa skalar apa matrik? Ayo saya tanya ini. Vektor apa skalar apa matrik? Skalar, Pak. Nah, skalar. Harus hati-hati. Kenapa? Vektor baris kali vektor kolom. Skalar. Ini bisa saya keluarkan lambda I min lambda J kali ini. Ya. Dari sini saya lambda I min lambda J sama dengan 0. Ini kan perkalian dua bilangan. Bilangan ini A, bilangan ini B, hasilnya 0. Ya kan, hasilnya 0. Nanti nilai eigennya berbeda kan? Coba lihat teoremanya. Untuk nilai-nilai eigen yang berbeda, berarti apa? Kalau berbeda, lambda I min lambda J tidak 0 kan? Kenapa tidak 0? Karena berbeda. Beri alasan. Karena lambda I jelas tidak sama dengan lambda J, maka nilai ini tidak sama. Tidak sama dengan 0. Sehingga akibatnya siapa yang 0? Ini. Akibatnya dua vektor eigen ini yang harus bernilai 0. Nah, 0-nya skalar. Ini buktinya. Jadi kalau kedua nilai eigen berbeda, akibatnya dua vektor eigen ini saling ortogonal. XI dan XY ortogonal. Kan begini. Ada pertanyaan sampai sini? Ini bukti yang kedua sudah lengkap. Saya langsung masuk ke teorema. Nah, ini saya bilang dekomposisi spektral. Kalau A matriks simetri berukuran E kali E, nilai eigennya berarti sebanyak N, real kan ini? Nilai eigennya sebanyak N, real. Dan vektor-vektor eigen yang dinormalisasi, saya beri lambang X tebal 1 sampai X tebal N. Jadi ini X1 ini vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 1, X2 vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 2, Xn vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda n, maka saya bisa membuat dekomposisi spektral untuk matrik A yang simetri tadi. Bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti ini. Buktinya ini langsung sekaligus dibuktikan nanti. Ini bisa ditulis seperti itu. C-nya berisi X1, X2 sampai Xn. Jadi yang saling ortogonal kan? Nah, sehingga matrik C pasti matrik ortogonal. Berarti dekomposisi spektralnya ditulis A sama dengan C D transpos C. Atau dinyatakan dengan notasi sigma seperti ini. Dijumlahkan sebanyak N. Jadi lambda I XI kali XI transpos. Ingat, XI vektor kolom, XI transpos vektor baris. Kalau dikalikan membentuk matrik. Matrik dikali skalar, matrik. Matrik ditambah matrik, matrik. Gitu kan?
Nah ini, sekarang kita cek bukti. Kita punya sifat matrik ortogonal C kali transpos C matrik identitas. Di mana C-nya itu ini. Ya kan? Saya bisa menuliskan A sama dengan A kali I. Di mana I-nya itu saya ganti C transpos C. Ini C-nya, ini transpos C-nya. Saya selesaikan dulu yang ini. A kali ini. Itu kan sama saja dengan AX1, AX2. Ingat, ini vektor ya. Vektor-vektor dikumpulkan kan jadi matrik. Jadi AX1, AX2 sampai AXN. Itu kan? Kali transpos C. Transpos C sendiri ini kalau dijabarkan isinya tidak lain kolom. X1 transpos, X2 transpos, sampai XN transpos. Kalikan baris kali kolom, nanti bentuknya sudah mengarah ke sini. Nah, sudah terbukti itu sebenarnya. Yang ini sudah terbukti. Nah, sekarang tinggal meyakinkan, betul nggak bisa ditulis begini? Betul. Yang ini kali ini itu tidak lain C kali D. Buktikan bahwa ini ya, itu adalah hasil dari C kali D. C-nya tadi ini, D-nya tadi ini. Lambda 1, lambda 2, lambda N, yang lain 0. Silakan adik. Ini kan menurut teori kan diagonal utamanya ini koefisien dari X1. Nah, ya kan? Ya, plus diagonal utama yang kedua, lambda 2, koefisien dari X2. Itu arti dari CD. CD. Masih ingat di teori awal? CD itu berarti kolom-kolomnya C itu kombinasi linier dengan koefisiennya elemennya D. Nah, jadi nanti kalau tulis ini lambda 1 X1 ya kan? Plus lambda 2 X2 sampai lambda N XN. Nah, itu kalau dikalikan dengan transpos C nanti jadi begini. Nah, silakan dicek. Nanti akan muncul hasilnya seperti itu. Jadi lambda 1 X1 ya. Kemudian ada lambda 2 X2. Kolom-kolomnya itu merupakan kolom-kolom dari CD. Jadi ini itu adalah kolom-kolomnya dari CD. Nah, kalau begitu A bisa tulis C D transpos C. Ini yang dikenal dengan dekomposisi spektral. Sedangkan untuk membuktikan yang sigma tadi bisa langsung dari sini. Nah, ini diganti dengan X1 transpos, X2 transpos, XN transpos, tinggal kalikan baris kali kolom, dijumlah, nanti jadi notasi sigma seperti ini. Persis ya. Saya kira itu buktinya. Nah, ini kan C transpos, ini kan menjadi X1 transpos, X2 transpos, XN transpos. Ya, gantikan ini kali ini. Ada pertanyaan sampai sini? Ini sudah cukup jelas. Nah, ini yang dikenal dengan dekomposisi spektral. Akibat dekomposisi spektral saya dapat bentuk baru ini. Ya. Ini kita katakan matrik C didiagonalisasi oleh A. Karena hasilnya menjadi matrik diagonal. Matrik C didiagonalisasi oleh A jadi ini. Buktinya dari mana ini? Transpos CAC sama dengan D. Buktinya dari dekomposisi spektral. Dekomposisi spektral tadi kan A sama dengan C, D, transpos C. Kalikan kiri kanan dengan transpos C, C. Nah, sini sebentar ya. Dekomposisi spektralnya tadi mengatakan A sama dengan apa? A sama dengan C, D, C transpos. Ya kan? Nah, ini bisa saya tulis apa? Kalikan kiri dengan transpos C, kanan dengan C. Maka kita dapat persamaan baru. Kiri saya kalikan transpos C, yang kanan C. Ya kan? Maka ini kalikan sama transpos C, yang ini C.
Ini kan? Ingat, C transpos kali C kan matriks identitas. Nah, jadi ini jadi tidak lain adalah D. Nah, itu buktinya. Akhirnya kita dapat, ini dikatakan A mendiagonalisasi C. Atau C didiagonalisasi oleh A. C didiagonalisasi oleh A. Itu buktinya, akibatnya ya. Udah, sekarang ini. Kalau A matriks sembarang berukuran N kali N, nggak harus simetri ya, nggak harus simetri. Kalau bagaimana kalau simetri tambah berlaku? Tambah berlaku. Kalau A sembarang matriks berukuran N kali N dengan nilai-nilai eigen lambda 1 sampai lambda N, maka untuk menghitung determinan A cukup nilai eigennya aja yang dikalikan. Buktikan. Buktikan. Saya beri petunjuk untuk membuktikan ini bawah ke bentuk dekomposisi spektral. Jadi A bisa ditulis C D transpos C. Hitung determinan A sama dengan determinan C D transpos C. Nah, determinan dari C D transpos C itu sama dengan determinan C kali determinan D kali determinan transpos C. Karena sudah berwujud skalar, determinan C bisa pindah ke belakang. Sehingga terbentuk determinan D kali determinan transpos C kali determinan C. Determinan transpos C kali determinan C, satukan determinannya menjadi determinan C transpos C. Determinan C transpos C sama dengan determinan matriks identitas yang nilainya dijamin 1. Sehingga tinggallah determinan D. Ya kan? Berarti determinan A nanti sama dengan determinan D. Karena D matriks diagonal dengan elemen diagonal utamanya adalah lambda 1 sampai lambda N. Determinan matriks diagonal kan cukup diagonal utamanya jadi kalikan. Terbukti kan? Gitu. Untuk membuktikan trace sama. Ya. Gunakan dekomposisi spektral. Ya. Kemudian pakai sifat permutasi, jadi terbukti ini. Ya, saya kira itu. Ini contoh untuk memperjelas tadi determinan A, di mana A itu matriks ukuran 2 kali 2. Ini kalau ditanya determinannya langsung aja 1 kali 4 dikurangi 2 kali min. Nah ini ya, saya kira sudah jelas itu. Sekarang kita Pak masuk Sul, ke matriks. Apa? izin bertanya Pak. Untuk yang Apa? pembuktian terus kalau yang determinan tadi kan tahu ya Pak Sul itu D-nya matriks diagonal. Kalau terus itu diambil dari bukti C determinan D C bagaimana? transpos. C D C transpos. Trace dari A itu sama dengan trace dari C D C transpos. Gunakan sifat trace, maka C-nya bisa dipermutasi, geser ke belakang. Sehingga menjadi trace D kali C transpos kali C. Trace dalam kurung D C transpos C. C transpos C matriks identitas. Sehingga tinggal trace D. Trace dari D jelas. Elemen diagonal utama dijumlah. Itu buktinya. Sudah jelas? Oh ya, makasih Pak Sul. Ya. Matriks definit positif dan semi definitif. Kalau A itu matriks berukuran N kali N
dengan nilai-nilai eigen lambda 1 sampai lambda n. Kalau A definite positif, maka nilai eigennya dijamin positif. Bukti, kalau lambda I itu nilai eigen dari matriks A, maka berlaku apa? A dikali XI sama dengan lambda I kali XI. Ya kan? Nah, untuk definite positif berarti kita punya sifat bentuk kuadratik. Nilainya dijamin positif. Nah, kalau begitu apa? Kalikan kedua ruas dengan XI transpos. Sehingga muncul XI transpos AXI sama dengan lambda I XI transpos XI. Nah, akhirnya kita dapat bukti ini. Kita punya ini kan tadi. Lambda I nilai eigen bersesuaian dengan vektor eigen XI. Kalikan kedua ruas dengan XI transpos. Nah, ini enggak salah ngalikan. Sekarang wujudnya ini jadi skalar. Kenapa? Bentuk kuadratik. Bentuk kuadratik kan skalar. Ini juga skalar. XI transpos XI. Berarti sama aja bilangan A kali bilangan B sama dengan bilangan C. Kalau saya tanya, ini kan sama aja ini dibagi itu. Oh, sudah boleh membagi. Kenapa? Skalar bagi skalar. Karena A tadi matriks definite positif, maka bentuk kuadratiknya dijamin positif. Ini jumlah kuadrat. Karena XI bukan vektor 0, maka jumlah kuadratnya dijamin positif juga. Berarti positif dibagi positif, hasilnya positif. Itulah buktinya. Ada pertanyaan sampai sini? Matriks square root. Tadi saya sudah punya dekomposisi spektral. A sama dengan C kali D kali transpos C. Di mana elemen-elemen C maupun D itu diperoleh dari nilai eigen dan vektor eigen dari A. Kalau A definite positif, dijamin nilai eigennya positif. Nggak ada yang negatif, juga nggak ada yang nol. Sudah dibuktikan tadi. Nah, kalau A matriks definite positif, pasti punya square root. A pangkat setengah. Nah, A pangkat setengah jangan diartikan semua elemen A pangkat setengah. Fatal itu ya. Nah, yang betul A pangkat setengah itu diperoleh dari ini. Ini asalnya kan dari A sama dengan C, D, transpos C. Berarti A pangkat setengah itu diperoleh dari C, D pangkat setengah, transpos C. Lihat, C tidak berubah, yang berubah hanya D-nya, matriks diagonal. Nah, D pangkat setengah itu diperoleh dari matriks D, di mana elemen diagonal utamanya di akar. Sehingga jadi matriks diagonal, elemennya jadi akar lambda 1, akar lambda 2, akar lambda n. Karena lambda 1 sampai lambda n dijamin positif, ya kan, positif. Maka nilai-nilai ini pasti ada, sehingga matriks D pangkat setengah ada. Nah, sudah tinggal aja C dikali D pangkat setengah, dikalikan C transpos, itulah square root. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini yang kemarin saya tanya, A pangkat setengah kali A pangkat setengah kan sama dengan A pangkat setengah tambah setengah. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Kalau ini boleh. A pangkat setengah kali A pangkat setengah itu sama dengan A pangkat setengah kuadrat. Ini ada definisinya. Tapi apa boleh dikatakan pangkatnya dikali? Seperti ini. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 5. Sama dengan 2 pangkat 3 kali 5. Enggak boleh. Itu kalau skalar, ini matriks, enggak sembarangan. Nah, untuk membuktikan dari sini ke situ, kita pakai sifat ini. Ini kalikan dengan ini lagi. Nah, ya. Nanti terbukti hasilnya sama dengan A. Hasilnya C, D, C transpos. Nah, itu buktikannya ya. Matriks idempoten.
Syaratnya kalau dikuadratkan sama dengan dirinya sendiri. Ya, ya ini nanti kita gunakan. Ya, ini nanti masuk ke distribusi bentuk kuadratiknya, ini berguna sekali. Ya. Matriks idempoten A atau perkalian yang memuat A akan digunakan untuk menyatakan ini bentuk kuadratik ini. Ya. Ini akan berdistribusi chi-square nanti ya. Ini contoh-contoh awal nanti ya, pendahuluan aja ini. Ya. Yang penting pahami dulu matriks idempoten kalau dikuadratkan tetap dirinya sendiri. Itu dulu. Nah, ini baru teoremanya. Satu-satunya matriks idempoten yang non singular adalah matriks identitas, nggak ada yang lain. Buktinya, misalkan A matriks idempoten dan non singular, berarti dapat persamaan A kuadrat sama dengan A. Karena non singular berarti ada inverse A. Jadi kita punya dua ini. Inverse A ada, A kuadrat sama dengan A. Nah, berarti kan kalau A kuadrat sama dengan A, ruas kiri saya kali inverse A, ruas kanan saya kali inverse A. Posisi dari kiri. Jadi ini kan. Kalau Anda lihat, ini lain sama dengan apa? Matriks identitas. Matriks identitas. A kuadrat tadi, ya, dari sini. Ternyata apa? Dari hasil ini, saya dapatkan A tadi, yang kita katakan idempoten dan non singular, ternyata A itu tidak lain matriks identitas, nggak ada yang lain. Kita nggak menemukan matriks lain identitas, ya hanya I itu. Ya. Berarti matriks A yang idempoten dan non singular itu satu-satunya adalah matriks identitas. Ya, itu buktinya. Karena kalau matriks A itu singular, berarti determinannya 0, tapi dia simetri dan idempoten, maka A adalah semi definite positif. Nah, semi definite positif. Bukti, kalau dia simetri berlaku ini. Transpos A sama dengan A. Idempoten berlaku ini. Sekarang saya jabarkan A sama dengan A kuadrat dari idempoten tadi. A kuadrat saya jabarkan A kali A. Karena simetri A bisa saya ganti transpos A. Masih ingat ini ada di teorema 16D bagian 2. Matriks A transpos A, ya, kalau A-nya itu tidak full rank, gitu, berarti determinannya adalah 0. Ingat ya, matriks singular determinannya 0. Maka bentuk ini A transpos A adalah semi definite positif. Ini lihat teorema 16D bagian 2. Jadi setiap matriks A ya, yang memenuhi syarat singular, berarti dia apa? Ya, determinannya 0, maka A transpos kali A itu jadi matriks semi definite positif. Tapi kalau dia full rank, ini jadi matriks definite positif, tidak ada semi. Ya, ini bentuknya kalau nggak salah di teorema ini saya tulis B transpos B kalau nggak salah. Untuk matriks B yang bla bla bla, B transpos B adalah semi definite positif. Ya, pakai itu. Ya, ini berikutnya. 1 menit ya. Jika A matriks idempoten dan simetri, ukurannya N kali N, ranknya adalah R, berarti dia tidak full rank. Nah, ya. Maka A akan mempunyai R nilai eigen sama dengan 1 dan sisanya 0. Jadi ada R nilai eigen yang nilainya 1 dan sisanya 0, N-R. Ini teoremanya. Ya, kita punya ini, nilai dari A itu lambda, saya kalikan dengan A, jadi begini. Ya, karena idempoten, A kuadratnya sama dengan A, saya bisa menuliskan A kuadrat X sama dengan lambda X jadinya. Ya. Atau A kuadrat X lambda pangkat 2 X atau lambda X. Ini kalau kita selesaikan, ini kan ada dua nih. Pertama kita punya ini, yang kedua ini. Ini saya samakan, kan berarti ini